Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Haji Muhammad Ali Tahir Prasong, yang lebih terkhusus lagi secara pribadi adalah Gopuk Lake. Mudah-mudahan Nana sehat terus memperjuangkan segala sesuatu demi lewatan alam akhirah. Salam dan selawat sekaligus kita sampaikan kepada junjungan besar kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang akidah sehingga kita mengamalkan sampai dengan hari ini. Singkat saja saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan pembicaraan dari Nana Ali Tahir Prasong dan rekan saya Abdul Malik Usman, sekaligus orang tua saya, yaitu pahlawan. Subtema merujuk ke ukhuwah alam akhirah. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nana Ali Tahir, jauh sebelumnya dia sudah membangun peradaban dalam akhirah, infrastruktur yang ada dalam akhirah. Maka masyarakat dalam akhirah, generasi emas dalam akhirah itu harus memegang teguh kepada fitrah ukhuwah dan kedamaian. Fitrah ukhuwah dan kedamaian itu menjadi pilar peradaban generasi emas dalam akhirah itu sendiri. Kalau tanpa fitrah, kesucian, maksud saya adalah niat kesucian kita itu tidak kita aplikasikan dalam kehidupan, sama pembicara lebih awal tadi bahwa tidak akan mungkin terwujudnya sebuah peradaban. Tapi saya yakin dan percaya bahwa masyarakat dalam akhirah, generasi emas dalam akhirah sudah memiliki dan fitrah itu. Saya cuma memperkuat saja Bapak Ibu sekalian. Karena dengan adanya fitrah itu, infrastruktur dan peradaban dalam akhirah itu sudah mulai terbangun dengan baik. Jadi fitrah tidak mengurangi dari pembicaraan Kakanda Dr. Handus Haji Abdul Malik. Saya mengatakan bahwa fitrah secara individu adalah muslim berkewajiban memperluas kesucian di tingkat sosial kemasyarakatan. Jadi seseorang itu, kesucian itu belum diperluas ke tingkat sosial kemasyarakatan, maka beliau belum fitrah. Maka malam ini saya boleh berani mengatakan bahwa Nana Ali itu insya Allah dalam konteks fitrah secara individu memperluas kewajiban kesuciannya di tingkat sosial kemasyarakatan itu telah dimiliki oleh Nana Ali karena dia telah memperluaskan kesucian ke tingkat sosial kemasyarakatan khususnya di dalam akhirah yang kita cintai itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, setelah kita memperluas kesucian itu akan terjadi, akan terwujud dengan baik manakala kita menabur maaf di antara kita sekalian dengan momen halal bil halal pada malam ini. Jadi menabur maaf itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Persamaan dan perbedaan itu wajar saja, itu kan menjadi sunnatullah, tapi bagaimana menyikapi persamaan dan perbedaan itu untuk membangun lewat tanah yang tercinta itu.
Jadi diharapkan adalah persatuan, ukhuwah Islamnya itu yang perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan dalam kehidupan. Tidak boleh ada unsur, tidak boleh ada dengki sebagaimana diungkapkan oleh Pak Biro saya tadi, Dr. Andus Alwan Suban tadi, bahwa kalau kita mau bangun peradaban dalam akhirah itu, mari kita tidak boleh ada nepotisme dan lain sebagainya. Itu saya sangat dukung dan saya sangat salut. Sehingga tidak boleh ada kakan doan aring lelah. Ini yang kita harapkan. Tidak boleh ada kakan doan aring lelah. Olehnya itu, lewat video ini, lewat kesempatan ini, saya menyampaikan kepada kita sekali dan kembali kepada koreksi diri saya sendiri, bahwa jika dibenci seseorang, jangan membalas kebencian itu. Tetapi tulislah kebencian di pinggir pantai, ombak yang akan menghapusnya. Insya Allah mudah-mudahan itu. Bapak Ibu sekalian, untuk membangun atau meningkatkan fitrah, ukhuwah dan peradaban sebagai pilar peradaban generasi lama akhirah, saya sampaikan ada tiga pilar. Ada tiga pilar peradaban generasi emas lama akhirah itu. Yang pertama adalah sebagaimana sudah diuraikan oleh Dr. Handus Abdul Malik tadi, adalah tauhid. Tauhid dipahami seperti dalam paradigma Al-Faruqi, mengandung arti menyatunya penciptaan, menyatunya keberadaan, dan menyatunya ilmu pengetahuan. Ini yang saya maksud dengan konsep fitrah, pilar yang pertama itu. Kemudian pilar yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pilar khalifah. Sebagai ajaran Al-Quran yang dipahami sebagai misi suci kemanusiaan sebagai wakil Allah. Kita semua ini sebagai wakil Allah, anak lama akhirah di muka bumi ini. Maka marilah kita memperlakukan atau mengaplikasi sebagai khalifah fitul ardi itu dalam konteks kemasyarakatan, aspek budaya, dan lain sebagainya. Kemudian pilar yang ketiga yang perlu kita pegangi dalam kehidupan ini adalah islah, yang disebut oleh Al-Quran sebagai tugas utama umat manusia, yaitu melakukan pembangunan peradaban, modernisasi yang sudah telah dilakukan oleh Nana Ali Tahir Prasong itu sendiri, dan perbaikan seperlunya. Jika peradaban itu rusak, restorasi dan sebagainya, maka kita perlu perbaiki ke depannya. Istilah dalam hal ini adalah perlu menampilkan dua jalan utama, yaitu jalan wasatiyah dan jalan asyariyah, yaitu kemajuan menuju kepada itu yang saya maksud dengan pilar kedamaian. Pilar yang kedua tadi khalifah itu adalah pilar ukhuwah. Ini yang sempat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir adalah peradaban Islam masa lalu dan masa yang akan datang perlu bertumpu pada tiga pilar itu, yaitu tauhid sebagai fondasi, khalifah sebagai faktor instrumentalnya, dan islah sebagai langkah operasionalnya. Akhirnya puintaan oin tou gahantaan kanahan ehab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.